Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Teknisi Pro. Kali ini kita akan mereview Yihwa 853 AAA. Nah, untuk kalian yang ingin membeli mesin-mesin untuk perbaikan IC, kalian wajib melihat dulu video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Untuk merek Yihwa 853 AAA ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu kita bisa menggunakan solder. Yang kedua itu kita bisa menggunakan hot air gun-nya. Dan yang ketiga itu kita bisa menggunakan pelepasan IC BGA, atau bisa menggunakan dua sekaligus, yaitu hot air gun dan preheat plate. Nah, untuk powernya ini untuk series seperti ini di 220 volt sampai 50 Hz. Untuk dayanya ini di 1350 watt. Nah, untuk beratnya kemungkinan 5 sampai 6 kilo. Oke. Untuk kalian yang akan membeli merek Yihwa itu ada 3 jenis. Yang pertama 853A itu dengan daya 500 watt. Yang kedua 853AA itu dengan daya 1200 watt. Yang ketiga ini series yang seperti ini, 853AAA itu dengan daya 1350 watt. Nah, kalian bisa membeli di toko online ataupun offline. Bisa cari-cari entah merek yang lain pun mungkin ada. Cuman saya kebetulan hanya memiliki Yihwa ini, dan buat saya itu udah lebih daripada cukup. Nah, nanti kalian akan tahu bagaimana caranya. Kita akan coba satu persatu. Nah, untuk spesifikasinya kalian akan mendapat solder seperti ini. Nah, jenisnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini agak jelas ya. Nah, untuk pembersihnya seperti ini. Jadi ini ada flagnya. Sebenarnya ini nah, untuk pembersihnya itu sebenarnya dia ada di kaleng flagnya ini. Jadi ketika kalian mau bersihkan, kalian tinggal masukkan seperti ini. Nah, baru digosok-gosok itu. Karena saya tidak suka, jadi saya buka dan saya pisahin. Jadi kalau untuk bagi saya itu langsung ke flagnya saja, baru nanti tinggal dibersihkan seperti ini. Nah, untuk yang kedua kalian akan mendapatkan nozzle-nya itu kalian mendapatkan 4. Itu ini yang paling kecil, ini yang sedang, dan ini yang besar, dan yang terakhir yang kotak besar ini saya udah pasang. Nah, bagi kalian yang membutuhkan alat-alat seperti ini yang menjadi satu, nah ini reviewnya itu seperti ini. Dan ada satu tiang untuk pemasangan hot air gun-nya di belakang ini. Jadi nanti ketika pemasangan BGA ini, kalian bisa pasang di atas free head flatnya.
Nah, untuk powernya ini dia ada di belakang dari si mesin ini. Nanti kita akan coba nyalakan karena sudah lama saya tidak pakai. Nah, untuk powernya di belakang ini, kalian tinggal masukkan saja, cetrekkan saja. Nah, ini hanya power di semuanya aja, jadi power mesinnya aja. Untuk fitur-fiturnya kita ada power masing-masing. Jadi untuk saklar ini untuk hot air gun, saklar yang ini untuk si free head flat bottomnya, dan untuk saklar ini untuk soldernya. Nah, untuk soldernya ini kalian bisa gunakan satu persatu. Dan untuk yang R ini dia untuk kecepatan angin ataupun lambatnya angin, terserah kalian bisa gunakan seperti apa menurut feeling kalian masing-masing. Kita akan coba nyalakan dulu untuk solder ya. Nah, ini saya pakai di 450. Kita tunggu dulu sampai 450. Oke, sudah di 350. Oke, sudah di 420. Nah, ini dia udah di 450. Kita turunin dulu di sampai 400. Oke. Nah, kita tes di pembersih dulu. Oke, panas banget ini ya. Di 400 aja sudah panas. Nah, itu udah sangat-sangat panas buat saya sih. Nah, kita akan matikan dulu karena memang kita akan coba yang lain demi menghemat listrik guys ya. Nah, kita sekarang akan nyalakan free head flatnya. Kita gunakan di 280. Nah, ini standby di 28 derajat. Nanti setelah di 28 derajat dia akan naik secara otomatis. Kita turunin dulu deh di 200 saja biar enggak kepanasan. Nah, ini udah mulai naik ya. Bagi kalian yang belum subscribe, bisa kalian subscribe. Jangan lupa tombol like-nya, bunyikan loncengnya. Mudah-mudahan saya kedepannya akan membahas semua tentang perelektronikan, terutama tentang servis ataupun nanti masalah BGA, dari mulai teorinya sampai nanti prakteknya guys ya. Jangan lupa di komen bagi kalian yang ingin mengetahui tentang Yihua 853 AAA. Dan jangan lupa di share sebanyak mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Kita masih nunggu guys ya sampai di 200. Kita tunggu karena memang jangan sampai tiba-tiba meloncat sampai 200. Kita akan tunggu stepnya sampai terus dia di 200. Nah, kita akan turunin lagi di 180. Oke, udah 165. Oke, bentar lagi di 180.
pada umumnya untuk pemakaian free head plate ini di 260 sampai 320. Ini hanya sebagai contoh aja, makanya saya pakai di 180. Nah, kita sekarang akan coba hot air gunnya. Masih agak panas ya untuk hot plate free head flatnya, atau biasa yang disebut itu bottom heat, karena memang dia ada di bawah makanya disebut bottom. Oke, kita sudah nyalakan yang hot air gunnya dan kita atur di 5 saja untuk anginnya. Kita coba. Oke, nah dia udah mulai naik. Oke ya, dia udah di 430. 430 itu udah ya sedang lah. Maksimal itu kalian bisa pakai di 480 sampai 490. Tergantung dari kebutuhan kalian masing-masing. Oke. Mungkin nanti kita akan coba buat pengangkatan IC BGA ya. Kita akan langsung tes saja pengangkatan IC BGA, worth it atau tidak menurut kalian ya. Saya akan siapin dulu mesinnya, jadi nanti kalian bisa praktekkan. Sambil nunggu, jadi kalian harus tahu ya kalau untuk hot air gun ini dia sampai ke titik nolnya itu di 100. Kita akan tunggu sampai di 100. Nah, dia udah 100, berarti dia udah netral kembali, udah pendinginan kembali. Oke, kita akan mulai saja. Untuk pelepasan IC BGA, saya cari dulu mesinnya. Nah, ini kebetulan ada mesin yang ini mesin untuk keyboard ya, Yamaha PSRS 970. Nah, karena kebetulan mesinnya ini agak besar, jadi kita coba buat putar-putar di mana letak yang paling bagus, dan kalian bisa copot ya. Kalian bisa copot ujung-ujungnya. Kalian harus copot karena memang ini mesinnya agak besar. Nah, yang ujung ini kalian bisa copot 1, 2, sama yang di belakang itu 3, 4. Nah, ini agar letak si mesinnya mudah untuk pelepasan nantinya. Kalau untuk yang kecil ini kalian bisa sesuaiin aja letaknya, karena memang ini sangat mudah kalau untuk yang kecil ini ya, kecuali yang besar tadi. Ini mesin TV Tikonnya Samsung. Oke, karena kita akan coba ganti IC BGA yang
dari mesin yang besar tadi, kita langsung saja guys untuk peletakan posisi mana yang paling bagus. Nah, kalian pastikan bahwa si IC BGA nya ini berada di tengah-tengah bawah. Maksudnya itu di bawahnya itu antara pertengahan, agar terkena si panasnya ya. Jadi biar tidak kemana-mana. Nah, ini kita posisikan di pinggir saja guys. Jadi persiapan kita itu, karena ini mesinnya manual, jadi kita nyalakan dulu nanti yang free head flatnya dulu sebelum kita lakukan menyalakan free head flatnya. Kita gunakan dulu flag untuk memudahkan si IC ini cepat atau si timah di dalamnya ini cepat meleleh. Kita gunakan flag. Jangan lupa untuk gunakan flag yang bagus agar pelelehannya ini lebih cepat. Nah, kita akan coba nyalakan si free head flatnya atau yang bottom bawahnya ini, kita nyalakan. Saya gunakan di 250. Kita akan menunggu dulu. Mohon maaf karena memang kameranya cuma satu, jadi yang pinggirnya saja. Kita masih nunggu guys ya. Oke, sambil menunggu saya akan jelaskan bahwa mesin ini kalian bisa pakai sesuai kebutuhan, yakni entah itu pelepasan IC BGA atau pelepasan komponen-komponen yang lain. Untuk nozzle-nya kalian sesuaikan dengan IC yang akan dicabut atau dipasang. Bagi kalian yang masih pemula, kalian wajib cari tahu dulu mesin yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kalau untuk sekedar untuk mesin-mesin untuk perbaikan handphone mungkin ini terlalu bagus ya. Tapi kalau untuk mesin-mesin untuk perbaikan laptop, perbaikan mesin TV, ataupun perbaikan mesin-mesin yang mempunyai IC BGA itu mungkin wajib minimal itu seperti mesin ini ya. Ini hanya minimal. Kalau untuk yang lebih bagus kalian bisa pakai yang otomatisnya, itu sangat mahal. Nah, kita akan gunakan langsung di hot air gun-nya. Kita sudah nyalakan di 340. Jadi memang agak panas ya. Sengaja saya panasin karena memang nozzle-nya kecil dan IC-nya sangat besar. IC-nya besar, nozzle-nya kecil, jadi kemungkinan membutuhkan waktu yang lama kalau untuk temperatur yang kecil. Makanya saya naikkan temperaturnya di 340 head air gun-nya. Kemudian free head plate-nya itu saya pakai di 250. Nah, untuk anginnya ini saya pakai di 5,5, jadi 5,5, enggak sampai 6,
Itu sudah cukup biar nggak terlalu panas ke IC agar tidak merusak IC. Kita tunggu sampai meleleh si timah di dalam IC. Ini harus sabar guys ya untuk pelepasan IC seperti ini, karena memang sangat rawan sekali kaki di bawahnya ini terangkat. Makanya harus sabar, tidak boleh terburu-buru. Jadilah teknisi yang sabar, jadilah teknisi yang tenang, yang teliti, jangan buru-buru. Kalian harus pastikan bahwa si flagnya ini berfungsi dengan baik. Buat kalian yang masih belajar, kita sama-sama belajar, karena saya pun masih belajar. Walaupun nama channelnya Teknisi Pro, tapi saya masih teknisi amatiran. Mohon dimaklumi. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share sebanyak mungkin. Bagi yang ingin belajar lebih dalam tentang BGA, kalian boleh DM saya atau bisa komen terlebih dahulu. Ini saya baru pertama membuka IC BGA menggunakan mesin ini, karena biasanya saya menggunakan yang otomatis, jadi mesin yang tidak manual seperti ini. Harus sabar guys ya, ini agak lama memang. Oke, masih kita goyang dulu. Oh, udah mulai sedikit terangkat ya. Kita coba dulu panasin lagi. Oke, kita goyang lagi. Oke, belum, masih. Oke, belum. Ini masih alot ya, karena memang agak besar ini. Kebetulan ujungnya ini agak alot sini. Ini mulai agak meleleh nih, udah mulai meleleh nih. Kita akan coba lagi terus. Oke, udah mulai bisa keangkat. Kita goyang-goyang, kita angkat dulu. Nah guys, sedikit lagi guys. Belum guys, karena ujungnya belum. Nah, ini sudah terangkat guys. Oke, mungkin itu saja guys review kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Nanti kita akan coba review kembali pemasangannya. Kita akan lihat bagaimana ya, karena memang saya harus rebolling dulu. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk membuat video kembali. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Share sebanyak mungkin kepada teman, kerabat, ataupun kepada teknisi-teknisi lain yang masih memerlukan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.